kasih Tuhan, kalau kami boleh datang kembali kepadamu Bapa yang baik, kami bawa persembahan pujian syukur kami kepadamu bagi Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, Engkau Allahku. Kau telah angkat kami jadi anak-Nya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Yesus selama-lamanya. Bagi Dia. Berita Paskah adalah berita tentang cinta yang telah Kau buktikan. Kau telah mati bagi kami Tuhan, dan kuasa-Mu bangkit sehingga kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami akan memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus kita, Dia telah mati menebus dosa, kesalahan, pelanggaran kita.
Dan Yesus kita yang sama, Dia telah buktikan kuasanya. Dia bangkit, kalahkan maut. Ya, kita boleh menang karena cintanya kepada kita. Amin. Haleluya. Nyanyikan sama-sama ya. Hey. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lambaikan tangan kita ya sama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Amin. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala sakit kita. Darahnya tebus lagi. Terus katakan darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya lagi. Darah Yesus berkuasa. Amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya. Darahnya tebus saya. Darahnya tebus saya. Haleluya. 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 Kita diingatkan, oh Yesus berkuasa. Dia sangat mengasihi kita. Apapun kondisi yang saat ini kita sedang hadapi, percaya darah Yesus sanggup memulihkan setiap kita, memulihkan bangsa kita, memulihkan kota tercinta kita. Tinggal di dalam firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah berikan cintamu begitu besar untuk kami boleh nikmati. Bahkan terlalu besar cintamu bagi kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir hari-hari kelam yang menghadang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku lihat dan dikasih
kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal kasih-Mu tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Benar Tuhan. Oh, terlalu mahal. Amin, amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, pengorbanan-Mu, cinta-Mu Tuhan, kami boleh nikmati saat ini Tuhan. Itu yang menguatkan, meneguhkan kami. Haleluya. Yesus, kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Benar Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Siapa kami mendapatkan perhatian yang besar dari-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan,
Kami tidak balas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Selain pujian dan penyembahan yang kami bisa naikkan kepada-Mu Tuhan, kami percaya bahwa pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi dalam jalan kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang berkuasa menuntut kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Engkau, untuk lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar urapan khusus terjadi buat hamba-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, itu berasal dari Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan akan ditaburkan firman-Mu, dan kami siapkan mendengarkannya di dalam satu nama yang ajaib yang telah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pagi ini kita sangat indah di hadapan Tuhan. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita. Pujian ini sudah mengantar kita dalam ibadah online pada hari ini dengan begitu indah, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bukan mati, tapi Dia adalah Yesus yang sudah bangkit, bahkan naik ke surga. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga jemaat yang ada, yang hari ini kembali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dengarkan baik-baik, mari kita akan buka firman Tuhan. Mari ambil Alkitab saudara, dan kita akan buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan ini untuk saudara-saudara, untuk kita semua yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah. Dengarkan firman Tuhan. Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yokabus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Ya, dan mereka tidak percaya perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat dia pergi ke kubur itu. Ketika ia menyengguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi.
Bapak Ibu yang saya kasih dan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Jumat Agung atau Hari Paskah. Hari Paskah itu diperingati oleh umat Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk kita pada saat ini. Kita melihat Alkitab mencatat hari Paskah ini yaitu perayaan pembebasan dari umat Israel dari Mesir. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, tetapi pintu rumah-rumah orang Ibrani, Alkitab mencatat dilewati, Pesa artinya melewati. Peristiwa ini diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta atau orang Ibrani makan Paskah, yaitu makan Paskah atau korban Paskah atau anak domba yang sudah disiapkan untuk dikorbankan pada saat itu. Tetapi di dalam perjanjian baru bicara tentang Yesus Kristus disebut anak domba atau anak domba yang disembelih, kata Wahyu 5 ayat 7. Saat ini kita memperingati perayaan Paskah itu, di mana Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, sudah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, kata firman Tuhan. Dia sudah menebus kita, sehingga kita saat ini merayakan hari raya Paskah itu, yaitu Yesus sendiri yang sudah dikorbankan untuk saya dan saudara. Untuk apa? Supaya saya dan saudara, Bapak Ibu, kita semua, tidak ada yang terkecuali yang percaya kepada Yesus, dia mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena dia adalah Allah, dia adalah manusia 100%, tapi dia Allah 100%. Dan ketika dia menjadi manusia, dia menebus kita. Dia rela menjadi manusia seutuhnya. Menderita, dicaci, dipaku, diludahi, dipaku, dimahkotai duri, dan akhirnya dia mati, kata Alkitab. Dia terbunuh oleh karena pelanggaran saya dan saudara. Pada saat ini mari kita renungkan peristiwa ini. Dan apa yang terjadi kita lihat saudara, bahwa ketika perempuan-perempuan ini tahu, Alkitab sudah mencatat pada hari ketiga, makanya pada hari pertama itu pagi-pagi benar, kata Alkitab saudara, mereka datang ke tempat di mana Tuhan Yesus itu dikuburkan dengan membawa rempah-rempah. Tapi ketika mereka mendapatkan saudara, tempat itu batunya sudah tidak ada lagi, sudah terbuka dari kuburan itu, sehingga mereka bertanya-tanya, di manakah mayat dari Yesus itu? Ketika mereka sedang bertanya-tanya di dalam hati mereka, tiba-tiba ada dua orang yang datang, dikatakan berpakaian yang dikatakan di dalam ayat 4, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau, sehingga saudara mereka ketakutan, kata firman Tuhan. Tetapi malaikat ini, dua orang yang berkilau-kilau ini mengingatkan mereka, kenapa kamu mencari Yesus yang sudah bangkit di antara orang mati? Ini seringkali kita terjebak dalam suasana seperti ini saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita lupa bahwa janji Allah, bahwa dia sudah datang, dia diberikan oleh Bapa untuk menebus kita, datang ke dalam dunia, dia harus menderita dan dia harus dibunuh, tapi pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dia disalibkan, dia dibunuh, disalibkan saudara, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi kita lihat malaikat katakan, kenapa kalian mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Kita terjebak dalam kondisi ini saudara. Ketika engkau ada beban, ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada tekanan yang begitu luar biasa, membuat kita rasa takut yang tidak bisa kita ceritakan lagi. Bahkan mungkin engkau tidak berdaya dengan kehidupan fakta hari ini yang kau alami. Tapi engkau lupa bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus berkata kebangkitan itu juga menjadi milik orang percaya. Yang percaya katakan amin. Artinya apapun keadaan kita, dia sanggup menolong karena dia ada di tempat maha tinggi. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa buat saya dan saudara. Dia rindu kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Ditolong, dipulihkan, diberkati.
bahkan sampai masuk kepada kehidupan yang kekal, menerima kehidupan yang kekal. Kita kembali kepada konteks firman Tuhan pada saat ini. Paskah itu bicara tentang pengorbanan Yesus. Dan kita akan lihat saudara, apa makna dari Paskah yang sesungguhnya. Yang pertama yang kita lihat di sini saudara, kalau kita lihat di sini murid-murid Yesus itu ya begitu bodoh sekali. Mereka mencari Yesus di antara orang mati, kata firman Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Allah sudah Dia sendiri sudah menyatakan, Yesus sendiri sudah mengatakan kepada mereka di pasal sebelumnya, kalau saudara lihat, bahwa Dia akan dibunuh oleh mereka, oleh imam-imam. Tapi pada hari yang ketiga, Dia akan dibangkitkan. Banyak orang hidup di dalam kesia-siaan ini, saudara. Berpikir bahwa Yesus mati. Tapi hari ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik saudara, Bapak Ibu di rumah. Yesus Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup. Amin. Karena Dia hidup, Dia tahu siapa saya dan saudara. Dia tahu kondisi kita, Dia tahu keadaanmu. Mungkin engkau sedang terpapar karena keadaan, kondisi terpaparnya dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini, yaitu virus corona ini, sehingga ekonomimu, kehidupanmu, keluargamu, persoalan kehidupan masa depan kita terancam seolah-olah hari ini. Tapi ingat, Dia Allah yang hidup. Dia yang berjanji, Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita. Hanya satu yang Tuhan bilang, kita datang di kaki Tuhan, serahkan pergumulan, jangan kita pikul sendiri, jangan kita bawa sendiri, tapi kita serahkan itu di bawah kaki Tuhan. Maka Dia akan memberikan kita jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Kita lihat saudara, pertama yang kita lihat makna dari sebuah Paskah itu yang kita peringati hari ini, yaitu kita lihat di sana bahwa Allah itu Dia Allah yang berkuasa. Allah itu Allah yang supernatural. Dia ajaib, tidak dapat diterangkan dengan akal sehat kita. Dia adikodrati, artinya melebihi atau di luar kodrat alam, di luar hukum alam ini. Itulah Allah kita, Allah yang kuasanya tanpa terbatas, tak terbatas. Kuasa Tuhan itu tanpa batas, saudara. Supernatural, ajaib, tidak dapat diterangkan dengan akal sehat kita. Itu namanya ajaib, saudara. Di luar hukum alam. Kalau kita lihat, Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat itu. Ketika engkau merayakan Paskah hari ini, engkau harus yakinkan di dalam dirimu, dalam rumah tanggamu, bahwa saya mempunyai Allah yang kuasanya tanpa batas itu. Supernatural, adikodrati, ajaib Allah kita itu. Tidak bisa dipahami dengan cara pikir manusia. Itulah Allah kita, amin. Dan ketika engkau tahu seperti ini saudara, maka ayat 6 berkata, kenapa Dia sudah bangkit. Itulah membuktikan Allah kita supranatural atau supernatural. Sama itu saudara. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak bisa dipahami dengan cara berpikir manusia. Artinya Allah kuasanya tanpa batas itu ada, kita miliki di dalam Kristus. Amin. Ayat 6 dia berkata, Dia sudah bangkit. Ketika engkau sadar bahwa Dia sudah bangkit, berarti kuasa Tuhan tanpa batas ini, karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang mampu berkata, saya bisa hidup ketika engkau mati. Belum ada orang yang bisa melakukan itu. Artinya ketika pribadi itu mati, terus dia bisa hidup. Kecuali pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan ingin mempermuliakan nama Tuhan, maka pendeta berdoa. Itu beda. Tapi tidak ada manusia yang berani berkata di dalam dirinya, saya tidak akan mati, atau saya bisa bangkit lagi.
Dia sendiri yang mengatakan itu tidak mungkin. Tidak ada yang seperti itu. Itulah yang menjadi kehebatan Allah kita tadi. Allah yang kuasanya tanpa batas itu, karena dia sudah membuktikan bahwa dia mati dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Paulus tulis bahwa Yesus itu telah mati tapi dia bangkit. Bahkan dikatakan duduk di sebelah kanan untuk menjadi pembela saya dan saudara. Amin. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita lihat ada banyak fenomena terjadi dengan cara orang beribadah kepada Tuhan. Ada yang beribadah sesatu kampung dengan pengeras suara, dipakai di gereja, dan semua jemaatnya mengikuti ibadah di depan rumah dengan pakaian yang rapi, yang sopan, dan semua ada dalam hadirat Tuhan. Dan ini baru terjadi karena virus corona. Dan saya lihat bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Manado, di India juga saya lihat terjadi begitu. Di Eropa terjadi begitu, saudara. Mereka mencari Tuhan. Kenapa? Ternyata tidak ada obat yang bisa menyembuhkan apa yang namanya COVID-19 ini. Tetapi seperti yang saya katakan minggu kemarin, Yesus kita, dia sanggup memelihara dan menjaga kita ketika kita hidup takut akan Tuhan. Amin. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu akan hidup dalam dosa. Jadi kita tidak sia-sia karena Yesus kita atau Allah kita itu Allah yang hidup. Makanya saudara, manusia harus berusaha maksimal mungkin, tetapi tetap otoritas atau kedaulatan itu datang dari Tuhan. Ketika kita percaya Yesus bangkit, maka kita belajar hidup ini berserah sungguh kepada Tuhan. Kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita ada di sebuah tangga, anak tangga yang paling tertinggi, saudara, engkau akan berkata semua ini karena anugerah Tuhan. Tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kalaupun saat ini engkau berkata, kenapa aku masih seperti ini? Tuhan juga peduli engkau saat ini. Dia ingin menyatakan kuasa itu ketika engkau mengerti rahasia firman Allah. Dia sudah bangkit. Serahkan pergumulanmu, serahkan pergumulan saya dan saudara kepada Tuhan, maka dia yang berjanji, dia yang akan menolong saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat makna dari sebuah Paskah itu. Yang pertama kita melihat Allah kita itu Allah yang tak terbatas, supernatural. Karena kuasanya yang kita tidak bisa pahami dengan cara berpikir kita, maka hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Percaya, dia bangkit dari orang mati, maka kita juga dia sanggup menolong kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia sudah menebus kita. Apalagi kita udah jadi anak Tuhan. Jadi itu yang harus kita tanam. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa dia Allah yang dahsyat itu, Allah yang berkuasa, Allah yang supernatural itu, maka yang kedua, saudara, kita harus mengerti bahwa penggenapan firman Allah ini terjadi. Yesus berkata sendiri dalam ayat 7 dan 8, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Alkitab kita adalah firman yang benar dan bukan kebohongan. Kita yang harus kitab yang kebenaran Allah yang akan terjadi itu Tuhan genapi. Penggenapan firman Tuhan pasti terjadi. Iya dan amin. Amin. Ketika ini kita mengerti, saudara, maka Allah berbicara tentang penggenapan firman. Dan itu terjadi. Kenapa? Dia Allah yang berkuasa. Dia memang harus mati. Karena dia menggenapi firman yang Tuhan sudah sampaikan. Banyak berkata kepada Yesus ketika dia menyampaikan firman Allah. Orang berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan yang mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah, turunlah engkau dari salib. Orang mengejek Yesus, saudara.
Karena Yesus pernah katakan 3 hari dia akan bangun kembali bait Allah. Mereka lupa Betel itu adalah tubuh Kristus sendiri. Amin. Adalah saya dan saudara. Dia sudah tebus dan Yesus dia sendiri ketika dia mati, maka hari ketika dia bangkit, maka firman Tuhan ini digenapkan. Dia bangkit. Sekalipun kita merasa seringkali saudara seperti ini, katanya Yesus bangkit, kenapa saya dalam keadaan seperti ini terus? Kenapa ekonomi saya seperti ini? Persoalan rumah tangga saya seperti ini terus. Tapi saya mau katakan kepada kita, percaya Yesus sudah bangkit untuk saya dan saudara. Amin. Dia sanggup menolong kita asal kita percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu digenapkan oleh Tuhan. Amin. Sesungguhnya firman Tuhan katakan, apa yang kita ikat, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat, dan apa yang kita ikat di surga akan juga terikat. Dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas, dan apa yang kita lepaskan di surga akan terlepas. Artinya saudara, pergumulanmu saat ini, ada mungkin pribadi-pribadi yang terikat dengan dosa. Mari kesempatan ini saudara, sebuah perenungan kita. Ingat Alkitab katakan masa akhir, masa yang sukar. Dan itu berarti tanda-tandanya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita yang masih terikat ini, mari lepaskan ikatan itu. Ketika engkau mau lepaskan dosa perbuatan, sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak taat kepada firman Allah, maka engkau akan terlepas, kata firman Tuhan. Ketika engkau terlepas, engkau akan melihat sebuah ikatan-ikatan yang engkau akan sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, jadikan ku milikmu. Berkati rumah tanggaku, berkati kehidupan keluargaku. Kami serahkan kehidupan kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Maka dia proteksi kita. Amin. Dan poin yang terakhir saudara, kita lihat poin yang ketiga saudara. Ketika kita tahu Allah kita itu tanpa batas, supernatural. Dan kenapa dia supernatural? Dan dia buktikan janjinya dia genapi, firman Tuhan dia genapi. Dia bangkit. Dan yang ketiga saudara, Paskah itu bicara tentang kebangkitan Tuhan yang ditawarkan kepada semua golongan, semua lapisan, semua orang. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena ayat 10 dan 12, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan itu lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul, pertama kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Kita lihat, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menyungguh ke dalamnya, ia melihat hanya kain kapan. Lalu ia pergi dan dia bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi. Kita lihat saudara, setiap orang ditawarkan pemberitaan yang sama. Yesus sudah bangkit. Sebagai anak Tuhan, ini sebuah pilihan bagi saudara dan saya. Dengar baik-baik Bapak Ibu di rumah. Ketika engkau tanamkan di hatimu bahwa Yesus sudah bangkit, seperti apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini, tetapi rasul-rasul tidak percaya. Orang banyak tidak percaya kecuali Petrus. Jadilah kita seperti Petrus yang mau percaya kepada penyampaian firman Tuhan. Berita tentang Kristus itu kita harus tangkap. Apapun berita tentang Kristus kita harus tangkap dan kita harus renungkan itu dan kita lakukan dalam hidup kita. Maka percaya saudara, keselamatan adalah mujizat. Jadi siapa yang meresponi akan mengalaminya saudara. Ketika dia meresponi firman Tuhan itu, dia akan melihat mujizat, dia akan mengalaminya. Tapi ketika dia tidak meresponi, dia tidak akan mengalami. Saya kira saudara, mari kita semua yang ada pada saat ini di rumah, percaya saudara, kalau kita percaya mujizat, pasti saudara akan mengalami mujizat itu dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, makna Paskah pada hari ini, Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Dia menggenapi firman Tuhan, dan firman itu, berita kebangkitan itu kepada siapa saja yang mau meresponi, maka dia akan mengalami pemulihan, dia akan mengalami kesembuhan, dia akan mengalami keselamatan. Puji Tuhan saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Mari engkau tundukkan kepalamu, engkau responi firman Allah ini.
Karena hari ini adalah hari Paskah, Jumat Agung. Biar kebenaran ini kembali meneguhkan kita di dalam kondisi saat ini yang begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah masa depan kita. Bahkan kita diberikan rasa takut dengan virus yang ada saat ini. Tapi mari percaya Dia bangkit, Dia akan menolong saya, saudara. Saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan lewat berita atau penyampaian informasi gembala. Mari kau siapkan yang sudah disiapkan. Di roti yang kau sudah siapkan, engkau siapkan di depanmu saat ini. Roti dan anggur. Kalau engkau tidak memiliki roti, kalau engkau memiliki biskuit atau snack apapun, itu sebagai ganti roti. Dan kalau engkau tidak memiliki anggur, mari engkau ambil sirup atau teh sekalipun. Yang jelas kita mau imani pada saat ini, roti bicara pengorbanan Yesus yang Dia sudah berikan bagi saya untuk menjadi peringatan kita akan Yesus. Dan anggur itu kita imani dengan suku apapun yang kau akan minum sebentar, merupakan suatu perjanjian. Itu cawan perjanjian darah Yesus yang dimeteraikan oleh darah Yesus, menjadi peringatan kita kepada Dia. Mari saudara, tundukkan kepalamu dan kau siapkan hatimu, biar kau layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus lewat roti dan anggur yang kau disiapkan, yang kau sudah siapkan, dan yang kami di gereja yang sudah kami siapkan untuk saat ini. Puji Tuhan, terpaku di salib. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum roti dan anggur ini kami bagi-bagikan kepada jemaat yang ada Tuhan, dan jemaat yang ada di rumah Bapa, sebelum mereka makan roti dan anggur yang sudah mereka siapkan, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau memberkati itu Tuhan, supaya setiap yang makan minum mereka mendapatkan kekuatan baru, pemulihan, keselamatan dari Engkau. Kuduskan kami Bapa, pakai kami untuk melayani pada saat ini dalam nama Yesus. Jemaat di rumah, mari angkat tanganmu, sembah Dia, nyanyikan pujian ini dengan iman. Dia sanggup menolong engkau, Dia sanggup memberikan engkau kekuatan. Haleluya. Gandaranya bawa kelembasan dosa digenapinya Torah suci. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya percaya engkau sudah di tanganmu, engkau sudah memegang roti, dan di tanganmu juga engkau sudah menyiapkan, di depanmu engkau sudah menyiapkan anggur. Saat ini mari kita yang ada di rumah Tuhan saat ini, kita boleh introspeksi diri kita. Apakah kita masih ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat
ada pemulihan terjadi bagi engkau. Mari engkau pegang rotimu di tangan kananmu. Engkau berdiri di mana engkau ada di rumahmu saat ini. Engkau berdiri di tempat di mana engkau sedang berada. Dan engkau menghadap Allah dengan iman pada saat ini. Sebelum engkau makan roti dan minum anggur, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu, baik di gereja maupun di rumah, mari engkau angkat tanganmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau makan dengan iman dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kau minum dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Kita memuji Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau meneraikan kami dengan darah Yesus, memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami, jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang ada di rumah, tetap kita masih dalam suasana ibadah. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita punya beban untuk keluarga kita. Saya tahu bahwa kita semua, siapapun dia lapisan masyarakat tingkat atas sekalipun, maupun engkau mungkin berkata aku sedang berada dalam kondisi seperti engkau alami saat ini. Siapapun saya dan saudara, mari pandang dia yang sudah bangkit. Engkau mungkin berkata, Bapak Pendeta, saya tidak punya lagi sesuatu yang saya bisa harapkan besok. Keadaan yang membuat engkau mungkin tidak punya pekerjaan hari ini. Tapi percaya, engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah biji mata Allah. Ketika engkau mau menyerahkan dirimu, larikan dirimu di kaki Tuhan, Dia sanggup, Dia mau menolong engkau. Mari engkau mau berdoa dengan iman. Angkat tanganmu, taruh dadamu, taruh tangan kirimu di dadamu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan kami ada di rumah Tuhan. Tapi kami bangga kami boleh beribadah Tuhan dalam kondisi yang Engkau izinkan. Di rumah kami masing-masing kami boleh bersorak-sorai bersama dengan Engkau, boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami kembali diingatkan oleh firman bahwa Engkau Allah kami yang bangkit, dan Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, akan senantiasa menolong, menyertai dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Di rumah masing-masing sidang jemaat Allah, Engkau lihat mereka yang sedang punya kebutuhan Tuhan, punya pergumulan yang khusus. Tuhan, mungkin kami tidak mampu,
Kami tidak sanggup memahami apa yang sedang mereka alami saat ini. Tapi kami punya Engkau Allah yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang berjanji dan Allah yang setia. Kami berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bertanggung jawab dengan kehidupannya, dengan ekonominya, dengan keuangannya Tuhan, dengan masa depannya, kebutuhan keluarganya. Dalam nama Yesus, jangan Kau permalukan Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Dan kami berdoa buat mereka yang ada di dalam keberkatan Tuhan. Semakin Engkau berkati mereka Tuhan. Jaga lindungi mereka. Pakai mereka semakin luar biasa Tuhan. Dan jadikan mereka Tuhan seperti Abraham, diberkati dan semakin diberkati dan memberkati banyak orang. Sebab itu Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan. Kami semua dalam satu kesepakatan, kesatuan roh, kesatuan hati untuk terus menunjang pekerjaan Allah yang ada. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain dengan cara yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan. Kami peduli Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa sekali lagi, diberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus, Kau jamah dan Kau sembuhkan. Lemah Kau kuatkan, susah Kau hiburkan Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang ada terlibat di garis depan Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Karena tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis. Kami berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga mereka mampu mengerjakan untuk Tuhan dan mereka dilayani, mereka dijaga, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa. Engkau lihat setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani saat ini. Baik tim musik yang ada, WL Singer Tuhan, tim multimedia, hamba-Mu, kami semua yang ada di rumah Tuhan ini. Kami percaya Engkau juga memberkati kami dan pakai kami lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tak lupa berdoa kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, tapi jemaat-jemaat tetap melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab mereka Tuhan. Mereka telah membawa persembahan maupun perpuluhan mereka, baik yang mereka sudah mengirim maupun melalui rekening Tuhan. Kami bawa semua persembahan-persembahan yang sudah dikirimkan ini Tuhan. Kami percaya janji Tuhan terjadi bagi mereka. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat kepada mereka, lindungi usaha mereka, lindungi keluarga mereka, lindungi kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan. Baik mereka yang belum sempat memberi Tuhan, karena keadaan mereka sama-sama Engkau memberkati. Kami berdoa secara khusus Tuhan, dalam situasi saat ini di mana ada virus corona yang sementara Tuhan terjadi di bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong semua elemen masyarakat. Kami bersatu hati Tuhan. Kami bersepakat, kami saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kami bisa Tuhan, oleh hikmat Allah, oleh kasih karunia Allah, kami boleh menjadi satu Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kerinduan pemerintah, untuk kami memutuskan rantai penyebaran virus ini, di mana kami tetap ada dalam kondisi menjaga kesehatan kami, menjaga tubuh kami, menjaga keluarga kami. Kami tidak perlu keluar rumah Tuhan ketika kami tidak ada kebutuhan yang mendesak. Oleh sebab Tuhan kami berdoa, berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, berkati kota kami Cirebon, berkati sidang jemaat Tuhan secara khususnya. Kami berdoa Tuhan, biar malaikat surgawi membungkus, menjaga, melindungi jemaat Tuhan, khususnya jemaat Yerusalem sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami akhiri dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah, mari arahkan mata hatimu dan terimalah berkat. Terimalah berkat di mana engkau berada saat ini. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.